Training itu adalah pendekatan untuk penanganan nyeri ataupun kelainan muskuloskeletal yang memang masih baru. Saya pernah mendapatkan seorang atlet, kami lakukan tindakan sebanyak 3 kali, setelah itu beliau mengalami perbaikan. Dia memiliki hobi Iya, padel, ini hobi tenis, itu lagi banget ya hits Dok, hits sekali ya. banget. Jadi sangat minimal sekali untuk nyerinya. Walaupun kronis sudah terjadi selama beberapa bulan ataupun tahun, biasanya bisa kita bantu dengan training ini. Pasien kami banyak sekali yang tertolong. Jadi training itu tidak hanya dimanipulasi, tetapi juga kita stimulasi ototnya sehingga itu bisa membaik. Beberapa pasien sering sekali nih minta, "Dok, besok bisa langsung lagi nggak?" Karena saya Iya. pengennya cepat, terutama para atlet ya. Jadi ada beberapa atlet, terutama kami dapat kiriman itu adalah atlet sepak bola. Biasanya ketika dilakukan oleh teknisi yang sudah handal, yang sudah tersertifikasi, insya Allah untuk nyerinya akan jauh berbeda dibandingkan dengan praktek training yang lain, seperti itu. Halo semuanya, selamat datang di Deep Talk Klinik Elisa. Nah, pada kali ini kita membahas topik yang sering dibicarakan, yaitu dry needling. Apa sih itu dry needling? Katanya sih pakai jarum ya untuk bisa mengurangi nyeri sama otot. Nah, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu spesial nih, yaitu Dr. Alia. Untuk lebih lanjutnya kita langsung aja ya sama Dr. Alia. Halo Dok. Iya, selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kemarin katanya habis itu ya Dok pelatihan. Ya, saya mengikuti course dari Amerika, yakni terkait dengan dry needling yang dari Amerika Institute, seperti itu. Jadi gelar barunya sekarang apa sih Dok? Untuk gelar barunya yakni DAIFIDN atau gelar terkait dengan dry needling bagi dokter-dokter yang telah mengikuti kursus terkait dengan dry needling. Wah, selamat ya Dok atas gelar Terima kasih barunya. banyak. Gelarnya Dr. Alia ditulis di sini ya nanti ya. Oke, langsung aja ya Dok, Ya, biar boleh. nggak salah Ya, paham ya. Pertanyaan nih yang pertama, sebenarnya apa sih itu dry needling? Jadi dry needling itu adalah pendekatan untuk penanganan nyeri ataupun kelainan muskuloskeletal yang memang masih baru. Memang beberapa pasien biasanya memang belum mengenal terkait dengan teknik ini. Karena teknik ini adalah teknik baru yang dibawakan oleh beliau-beliau yang ada di Amerika terkait dengan kelainan muskuloskeletal. Memang caranya sama dengan menusukkan jarum, akan tetapi biasanya kita pendekatannya berdasarkan neuroanatomi serta biomekanikalnya. Kemudian setelah kita tusukkan jarum, akan kita lakukan manipulasi atau stimulasi sesuai dengan kebutuhan pasien, seperti itu Mbak. Jadi itu ditusuk juga ya Dok ya? Iya betul, dry dengan needling. menggunakan jarum, tetapi jarumnya itu biasanya ukurannya sangat kecil, ukurannya bisa 0,25 mm untuk diameternya, jadi sangat minimal sekali untuk nyerinya. Jadi itu ya teman-teman ya, dry needling udah dijelaskan sangat detail sama Dr. Alia. Terus kapan sih Dok dry needling itu dilakukan? Jadi untuk dry needling itu bisa dilakukan kapan saja, biasanya baik populasi yang sehat ataupun populasi yang sakit atau pasien. Jadi untuk populasi yang sehat biasanya dilakukan oleh para olahragawan ataupun atlet setelah mengalami cedera ataupun ingin segera cepat pulih dari cederanya, biasanya akan kami lakukan dry needling. Sedangkan untuk kesehatan sendiri, biasanya pasien dengan kekakuan sendi, kelainan otot, bisa kita lakukan dry needling. Jadi langsung ya jika ada kekakuan atau nyeri gitu, kapan saja langsung bisa dilakukan dry needling? Betul, baik akut ataupun kronis. Jadi akut itu segera terjadi setelah kelainan itu, ataupun kronis sudah terjadi selama beberapa bulan ataupun tahun, biasanya bisa kita bantu dengan dry needling ini. Jadi gitu ya teman-teman, kalau ada yang rasa nyeri atau otot, jangan takut untuk langsung melakukan dry needling. Oke, lanjutin Dok pertanyaannya. Betul. Kasus apa sih yang bisa ditanganin untuk dry needling? Apa aja? Untuk kasusnya sangat beragam ya sebetulnya. Dari mulai kekakuan sendi, biasanya terjadi di sendi bahu ataupun lutut, itu bisa mengenai banyak hal. Contoh osteoartritis, itu seringkali kita tangani dengan menggunakan dry needling. Ataupun kekakuan sendi atau yang disebut dengan nama sendi beku atau frozen shoulder, itu bisa sekali dibantu dengan dry needling. Pasien kami banyak sekali yang tertolong. Selain itu osteoartritis. Jadi osteoartritis juga bisa ditangani dengan menggunakan dry needling, baik grade-nya awal ataupun grade lanjut, nanti akan kita analisis terlebih dahulu terkait fungsi dari dry needling itu. Selain itu untuk bagian wajah dan juga kepala sangat sekali membantu. Jadi kami sering menangani pasien dengan Bell's palsy ataupun kelemahan satu sisi wajah ataupun kelemahan wajah akibat stroke, itu bisa kita lakukan dry needling. Jadi dry needling itu tidak hanya dimanipulasi tetapi juga kita stimulasi ototnya sehingga itu bisa membaik. Selain itu ada juga nyeri kepala seperti nyeri kepala tegang atau tension type headache, ataupun nyeri kepala karena kelainan di leher, ataupun kekakuan leher seperti torticollis, sangat bisa untuk kita tangani dengan dry needling. Jadi banyak banget ya teman-teman, dry needling itu bisa untuk apa aja? Tadi bisa untuk frozen shoulder, untuk
nyeri kepala, servikal, tortikolis, untuk stroke juga bahkan bisa juga ya bisa Dok. Jadi sekali. sangat Ya. banyak manfaatnya untuk kegunaannya dari Betul. Dry-Needling ya. Terus ini Dok, ada pertanyaan. Betul. Kan sama-sama menggunakan jarum sih. Mhm. Bedanya akupuntur sama Dry-Needling itu apa? Jadi terkait perbedaannya itu adalah kita terkait perbedaan terhadap pendekatannya. Jadi kalau akupuntur itu pendekatan anti nyeri berdasarkan aliran energi yang ada di dalam tubuh manusia, seperti itu. Akan tetapi sedangkan untuk dry needling itu kita pendekatannya berdasarkan biomekanikal serta neuroanatominya. Jadi contoh, kita ada kekakuan di bahu. Nanti pasti akan kita lihat bagaimana sih otot di bagian upper trapezius atau otot bahu atas ataupun punggung atas seperti supraspina dan infraspina. Kemudian fungsi sendinya bagaimana, atau mungkin terkait dari bagian lengannya, mungkin dari otot deltoid atau otot lengan atas, kemudian bisep dan juga trisep bagian lengan atas, mungkin memang banyak yang bisa kita tangani seperti itu. Dan kita pendekatannya adalah penusukan dari otot ataupun jaringan ikat itu. Sebetulnya sering sekali kita kombinasikan, Mbak. Jadi kita komunikasikan antara dry needling, setelah itu kita lanjutkan dengan akupuntur. Karena keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, tetapi berfungsi untuk menangani nyeri dan juga kekakuan. Biasanya untuk kekakuannya lebih kita berikan dengan dry needling, untuk menguatkan rasa nyerinya biasanya akan kita kombinasikan dengan akupuntur. Biasanya hasilnya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan akupuntur saja ataupun dry needling saja, seperti itu. Jadi sistem kerjanya juga beda ya Dok ya, akupuntur sama dry needling. Betul, tapi berbeda. kalau dikombinasikan hasilnya pasti maksimal ya, lebih gitu bagus lagi. Ya. Oke. Terus efek sampingnya apa sih Dok untuk dry needling itu? Ada nggak ya efek sampingnya? Ada, tetapi memang sangat minimal. Biasanya bagi pasien yang belum pernah mengalami tusuk jarum ataupun dry needling ataupun akupuntur sebelumnya, biasanya agak sedikit kaget terhadap nyeri, karena biasanya memang walaupun itu jarumnya sangat kecil akan menimbulkan nyeri, tetapi hanya minimal sekali. Biasanya akan mulai terbiasa ketika sudah pertemuan kedua ataupun pertemuan ketiga. Akan tetapi biasanya hal itu juga akan membaik dalam 2-3 hari setelah penanganan dry needling itu. Biasanya pasien bisa meminum seperti anti nyeri yang sederhana seperti paracetamol, biasanya nanti nyerinya akan membaik, ataupun bisa dikompres es. Selain itu, efek samping yang paling sering terjadi adalah hematom atau memar setelah penusukannya itu. Tetapi biasanya untuk Sobat Elisa tidak perlu khawatir, karena biasanya untuk lebamnya itu akan membaik dalam 2-3 hari dengan pengompresan es. Jadi hal itu seperti biasa saja dan itu sering terjadi dan tidak perlu dikhawatirkan oleh Sobat Elisa ketika mendapatkan efek samping tersebut akibat prosedur dry needling. Jadi efeknya juga nggak sangat yang berlebihan yang harus dikhawatirkan, nggak ada ya Dok ya? Insya Allah tidak ada sih sejauh saya menangani dan juga sejawat lain menangani dry needling. Biasanya untuk efek samping yang paling muncul hanya seperti itu. Jadi efek sampingnya hanya nyeri ya, atau paling nggak hematom itu cukup dikompres sama dengan air es, nanti akan hilang dengan sendirinya. 2-3 hari ya Dok. Jika misalkan nyerinya terusan nggak tahan, bisa minum paracetamol pada nyeri yang rendah ya Dok ya. Betul. Oke, terus gini Dok, seandainya saya tertarik nih mau mencoba dry needling, itu gimana? Saya harus kemana? Terus menghubungi kemana? Gitu. Dengan berapa kali sih saya juga harus melakukannya dengan keluhan yang saya alami itu? Ya, untuk dry needling sendiri biasanya bisa dilakukan di klinik ataupun di rumah sakit. Untuk di klinik Elisa sendiri sudah ada saya, Dr. Alia, yang praktek di Elisa Klinik Jogja 1 dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nanti bisa dikonsultasikan ke kami, nanti akan kita lihat kebutuhan terkait dry needlingnya terlebih dahulu, kelainannya ada di mana. Nah, setiap pasien itu biasanya akan membutuhkan treatment yang berbeda-beda. Untuk kondisi yang sudah kronis ataupun nyeri-nyeri yang cukup berat ataupun kekakuan yang cukup berat, bisa sampai 2 ataupun 3 kali dalam seminggu, yang biasanya akan kita ulang setiap minggunya. Nah, untuk lama dari berapa kali sih kita pengulangannya itu biasanya tergantung derajat dari masing-masing pasien. Biasanya kita programkan terlebih dahulu sebanyak 2 minggu. Setelah 2 minggu nanti kita evaluasi apakah memang pasien masih memerlukan atau tidak. Seperti itu. Kita pengulangannya memang 2-3 kali saja per minggu, karena biasanya kita untuk menghindari rasa nyeri serta hematom. Karena biasanya akan relief atau akan membaik setelah
2 atau 3 hari. Oleh karena itu, mengapa beberapa pasien sering sekali nih minta, "Dok, besok bisa langsung lagi nggak?" Karena saya Iya. pengennya cepat, terutama para atlet ya. Jadi atlet-atlet yang setelah mengalami cedera bisa sekali datang ke klinik Elisa di Solo ataupun Elisa di Jogja untuk dilakukan dry needling. Tapi biasanya kami sarankan untuk tidak terlalu dekat dengan proses pertandingannya atau proses latihannya, karena tetap memerlukan proses penyembuhan seperti itu. Jadi semuanya dijadwalkan dulu ya, Dok, Betul, ya. nanti dikonsultasikan dulu, nanti baru kita nilai, baru nanti kita buatkan program treatmentnya seperti apa. Jadi teman-teman yang ingin mencoba dry needling, ada keluhannya, bisa langsung menghubungi di klinik Elisa ya. Terus gini, Dok, pengalaman dokter kan sudah menangani dry needling nih. Betul. Sejauh ini di pasien klinik Elisa apa aja yang udah ditangani dan progresnya gimana, Dok? Sangat bagus apa gimana? Ya, itu kemarin kita beberapa kali mendapatkan konsultasi dari atlet. Jadi ada beberapa atlet, terutama kami dapat kiriman itu adalah atlet sepak bola. Nah, atlet sepak bola yang sering sekali mengalami kekakuan pada bagian hip atau pada bagian panggul karena proses cederanya itu biasanya dikirimkan oleh dokter olahraganya ke kami untuk dilakukan dry needling seperti itu. Nah, ketika kita lakukan dry needling pada bagian paha, pantat, kemudian paha belakang atau pada sendi pinggang, itu biasanya pasien akan mengalami perbaikan. Saya pernah mendapatkan seorang atlet, beliau kami lakukan tindakan sebanyak 3 kali, setelah itu beliau mengalami perbaikan. Tetapi kita memang selalu sampaikan kepada para atlet supaya tidak terlalu dekat dengan proses pertandingannya. Karena sering sekali atlet itu pingin segera, "Dok, saya 2 hari lagi saya mau tanding," seperti itu. "Saya pengen langsung sembuh." Nah itu biasanya kami mendadak sekali. Biasanya kita sampaikan kepada para atlet ini, sebetulnya bisa, tetapi nanti akan ada muncul efek samping nyeri. Kami khawatir ketika mau tanding malah memunculkan nyeri, jadi malah tidak bisa maksimal. Terus kemudian sering juga kita dapat kiriman dari atlet padel. Jadi bagi sobat Elisa yang memiliki hobi padel, hobi tenis, lagi hits sekali ya. Nah itu sering sekali mengeluhkan nyeri pada bagian siku. Nah itu bisa juga kita beberapa kali mendapatkan kiriman, itu kita lakukan dry needling dan akhirnya membaik. Untuk lansia itu yang paling sering itu adalah nyeri pada bahu, kekakuan bahu, atau nyeri pada pundak, kemudian memunculkan nyeri kepala, osteoartritis. Itu banyak sekali yang datang ke kami. Kita lakukan treatment sebanyak 2-3 kali per minggu. Kami lakukan selama 2 minggu. Alhamdulillah banyak yang mengalami perbaikan. Akibatnya apa? Akibatnya penurunan dari penggunaan obat-obatan. Nah, padahal sering sekali ya lansia itu mengalami penyakit yang lain. Contoh sakit ginjal, diabetes, seperti itu. Dia tidak bisa minum steroid, tidak bisa meminum NSAID. Nah, itu biasanya kami bantu dengan dry needling dan akhirnya pasien itu bisa menurunkan kebutuhan terhadap anti nyeri. Beberapa pasien kami bertahan sampai dengan 6 bulan, seperti itu baru nanti kita ulang lagi dry needling lagi jika membutuhkan memunculkan nyeri lagi, seperti itu. Bagus banget ya, Dok ya. Berarti sejauh ini klinik Elisa juga sudah menangani dry needling dengan progres yang sangat bagus ya sama pasien-pasien betul, yang alhamdulillah datang ke klinik kita Elisa. dapat banyak kiriman dari sejawat yang lain ataupun dari senior kami dari bagian nyeri untuk dilakukan dry needling dan alhamdulillah banyak sekali pasien-pasien kita yang dapat terbantu. Jadi jangan ragu ya teman-teman untuk datang ke klinik Elisa untuk mencoba dry needling. Jadi meskipun klinik Elisa akupuntur fisioterapi juga tetap ada dry needlingnya ya. Betul sekali. Jadi harus dicoba. Terus ada tambahan lagi nggak, Dok, ini teman-teman untuk kadang berpikir dry needling itu sakit apa gimana, biar mereka nggak takut nih, Dok, sama ini mencoba dry needlingnya. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah tusuk jarum, sekali lagi mau saya sampaikan adalah jarum yang kita gunakan itu sangat berbeda. Itu diameternya hanya 0,2 sampai 0,25 mm. Jadi minimal sekali untuk nyerinya. Biasanya nyeri hanya pada saat kita melakukan penusukan saja, tetapi itu akan mulai mengalami pengurangan ketika pasien sudah mulai terbiasa. Jadi memang biasanya nyerinya di pertemuan pertama, tetapi ketika pertemuan kedua, pertemuan ketiga, biasanya nyerinya sudah mulai tertolerir sehingga tidak memunculkan nyeri. Seperti itu. Jadi untuk sobat Elisa yang ingin mencoba, boleh dicoba terlebih dahulu dan biasanya ketika dilakukan oleh teknisi yang sudah handal, yang sudah tersertifikasi, insya Allah untuk nyerinya akan jauh berbeda dibandingkan dengan praktek dry needling yang lain. Seperti itu. Iya. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah ragu. Jadi kalau mau coba dry needling langsung ke klinik Elisa. Klinik Elisa 2 ada Dr. Alia. Terus untuk dry needling sendiri itu, Dok, itu tadi banyak banget ya untuk manfaatnya, nyerinya semua. Untuk
penyakit selain nyeri dan otot yang sangat mengganggu gitu, ada nggak yang selain itu? Jadi misalkan nggak nyeri otot atau nggak sakit banget, tapi ingin coba dry needling gitu bisa nggak? Bisa sekali. Jadi memang dry needling itu dia akan melepaskan hormon-hormon seperti salah satunya endorfin, serotonin yang bisa untuk merelaksasikan. Jadi ketika pasien itu sudah mengalami perbaikan tetapi ingin lebih rileks, ototnya lebih nyaman ataupun untuk penguatan itu bisa sekali di dry needling. Jadi contoh, pasien stroke yang sudah tidak mengalami kelemahan tetapi masih ada kekakuan ataupun ingin menguatkan lagi dari bagian tubuhnya yang mengalami kelemahan, itu bisa sekali untuk kita lakukan dry needling seperti itu. Oke, jadi sangat banyak sekali ya manfaatnya dry needling. Menarik sekali pembahasan kita hari ini. Jadi dry needling itu sangat banyak manfaatnya bagi yang sakit, nyeri otot, kaku, bahkan untuk penyakit untuk menguatkan sakit seperti pasca stroke itu juga sangat membantu untuk OA, untuk penyakit tortikolis juga. Betul. Semuanya benar-benar membantu ya, Dok. Betul. Ya. Oke, jadi dry needling itu sangat bermanfaat untuk kekakuan otot, untuk mengurangi nyerinya, terus sangat membantu sekali untuk proses penyembuhan. Terima kasih Dokter Alia Sama-sama Mbak Puput. untuk pembahasannya hari ini. Sama-sama. Teman-teman jangan lupa untuk menyaksikan video selengkapnya di YouTube kita Elisa Family Healthcare. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ingat, investasi jangka panjang itu adalah kesehatan kita. Oke, terima kasih.